Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimakumullah, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan nikmat ini adalah nikmat yang paling besar dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang lain cukup banyak, dan kalau kita sebut satu persatu, niscaya tidak akan mampu lautan itu menjadi tinta. Dan salah satu nikmat yang sangat besar pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diberikan keturunan, diberikan anak. Dan anak ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali para ulama membahas tentang yang terkait dengan pendidikan anak, maka selalu ayat yang dibawakan oleh beliau semuanya adalah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi manusia dikatakan sukses hidupnya apabila dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan terbebas daripada api neraka. Ini kesuksesan yang sangat besar, jemaah sekalian. Jadi bukan orang memiliki harta kekayaan yang banyak, bukan pula jabatan yang tinggi, bukan pula prestise yang luar biasa, bukan pula popularitas yang tidak tanggung-tanggung hebatnya di atas permukaan bumi ini. Tapi itu semua hanya merupakan fata morgana. Yang paling tinggi kedudukannya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari neraka dan Allah menetapkannya di atas surganya. Oleh karena itu, jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan, dan jalan menuju neraka juga sudah terbentang luas. Tanggung jawab kita yang paling besar hari ini, jemaah sekalian, adalah tanggung jawab pendidikan terhadap anak-anak kita. Tanggung jawab terhadap anak-anak kita yaitu di bidang pendidikannya. Setiap kita pasti akan ditanya tentang anak kita.
Bukan polos-polos sebagaimana polosnya kita memberi makan minum hari ini, tidak. Tapi akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak-anak kita. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berhadapan dengan para sahabatnya, beliau bertanya kepada sahabatnya, "Ma ta'udduna ar-raqub fikum?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ar-raqub? Tahu enggak apa yang dimaksud dengan ar-raqub? Apa jawaban para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu ar-raqub alladhi la yuladu lahu. Mereka menjawab, artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjawab, yang dimaksud dengan ar-raqub adalah orang yang tidak dapat melahirkan anak, alias mandul. Mandul tidak dapat melahirkan anak. Itu jawaban para sahabat. Karena ar-raqub sendiri artinya adalah orang yang mandul. Kemudian Nabi mengatakan, qal laisa bidzalik. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan ar-raqub. Tapi beliau menjelaskan, walakin ar-raqub ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Akan tetapi yang dimaksud dengan ar-raqub adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu dari anaknya. Bukan tidak punya anak, bukan tidak mampu melahirkan anak, anaknya banyak. Ditanya, "Mas, anaknya berapa, Mas?" "Saya alhamdulillah baru 9, Mas." "Mas," ditanya lagi yang satunya, "Anaknya berapa, Mas?" "Alhamdulillah saya baru 12." "Terus antum?" "Alhamdulillah baru 1." "Oh, baru nikah?" "Ya, 2 tahun yang lalu." Yang dimaksud dengan ar-raqub di sini bukan orang yang tidak punya anak ternyata, jemaah sekalian. Tapi dia memiliki anak 1, 2, 3, bahkan mungkin banyak. Tapi dia seolah-olah tidak mendapatkan, seolah-olah tidak memiliki anak. Karena apa? Tidak mendapatkan sesuatu dari anaknya. Kenapa? Karena anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya sehat, main bola dari pagi hingga sore juga bisa. Kuat. Tapi dia kosong dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya penuh dengan yang umum. Hatinya penuh dengan keduniaan. Maka hari ini dia urusannya dunia terus. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi." Apabila kita menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Apabila kita menginginkan akhirat, harus juga dengan ilmu. Apabila kita menginginkan keduanya, harus dengan ilmu. Dan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama adalah Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman As-Salafus Salih. Ini yang kita harus awalkan. Kita ini korban yang masa-masa lalu. Korban masa lalu maknanya adalah, ya, kita dulu belum ada sekolah yang bermanhaj salaf. Korban dalam tanda kutip, ya. Jangan kita ulangi lagi hal yang seperti ini. Jangan kita ulangi lagi. Cukup kita menjadi korban dalam tanda kutip. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah? Kita ini harus kencang sekarang ini. Kencang sekarang ini membentengi anak-anak kita dari apa yang telah menimpa diri kita dulu. Kalau zaman dulu
zaman saya sekolah, mungkin zaman antum lumayan sudah banyak yang berjilbab walaupun ketat, dan itu tentu tidak benar. Zaman dulu waktu kita sekolah itu, jamaah sekalian, jilbab itu aneh, karena seperti itu pemahamannya pada saat itu. Bahkan seingat saya sekitar tahun 80. Ustaz tahun 80 umur berapa Ustaz? Umur 2 tahun. Ini dunia baru. Itu harus menjahit. Kalau laki-laki itu celananya 5 cm di atas lutut. Demikian juga yang perempuan. Dan itu SOP-nya merata seluruh Indonesia. Bahkan ketika itu jemaah sekalian, kalau pakai jilbab saja tidak boleh ikut ujian. Mengerikan. Sekarang kita diajak berpikir, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hidayah kepada kita semuanya, bagaimana tentang anak-anak kita? Saya yakinnya jemaah sekalian, tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan anak kita itu seperti periode masa yang kita kenal yang disebut tadi. Sekarang berbeda tantangannya. Tantangannya sekarang teknologi. Berbeda tantangannya. Tantangannya sekarang adalah dunia pergaulan yang sangat bebas. Berbeda tantangannya sekarang perzinahan yang mereka haluskan dengan istilah perselingkuhan, itu sungguh terjadi di mana-mana. Ngerikan ini zaman Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita harus berpikir menyekolahkan anak kita di sekolah yang bermanhaj salaf. Bagaimana kalau misalnya sekolahnya belum ada? Dibuat. 4 tahun yang lalu, ketika saya berada di rumah mertua saya, Ustaz Yazid SMS saya. Beliau SMS, "Ana ingin bertemu dengan antum." Kemudian saya telepon balik beliau. "Ada apa Ustaz?" Bahasa pendeknya, ya pokoknya ente datanglah ke Bogor, Ana tunggu. Saya datang. Kemudian sharing sama beliau tentang keadaan dunia pendidikan. Saya memang fokusnya di dunia pendidikan. Malam Senin di Insan TV ada kajian tentang pendidikan anak. Bisa Bapak dan Ibu sekalian rutin setiap jam 9 di sini berarti. Jam 8 Jakarta. Sharing tentang pembangunan sekolah. Kalau kita tunggu gedung yang hebat itu Bapak Ibu sekalian bisa ngajar enggak? Enggak bisa ngajar. Yang bisa ngajar itu guru-guru yang bagus, guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama anak SD. Sharing, ya sudah kita bangun di masjid. Kalau antum datang ke Masjid Imam Ahmad, di atas lantai 2 itu Masjid Ustaz Yazid, itu ada partisi sekolah. Bangun sekolah di masjid. Tidak lama kemudian ada orang nyumbang tanah, ada orang bangun. Sekarang alhamdulillah tidak di masjid lagi. Bangunannya sudah 3 lantai 4 tahun yang lalu. Di Abu Hurairah Al-Islami Mataram, Bapak bisa buka di website Ma'had Abu Hurairah Al-Islami Mataram. Awal sekali ada Ustadz Komar di sini. Ada yang dari Mataram, dari NTB? Ya, pasti udah melihat Abu Hurairah Al-Islam. Itu awalnya Bapak Ibu sekalian, sekolah juga sama di masjid, persis kayak gini. Masjidnya 2 lantai, sekolahnya di lantai kedua.
Lantai pertama juga pakai sekolah, pakai baca Quran, ngaji dan seterusnya. Sekolah di masjid berapa lama? Sampai 4 tahun. Tahun keempat menjelang tahun kelima baru ada gedung sekolah benar. Dari masjid yang di atas areal tanah 2000, sekarang Bapak dan Ibu sekalian sudah hampir 4 hektar dan muridnya 1400. Al-Furqan Gresik sama, berawal dari masjid semuanya. Di mana-mana selalu berawal dari masjid. Kita jemaah sekalian tidak boleh merasa tenang dengan pendidikan anak-anak kita di pendidikan sekolah yang umum. Apa memang di sana mengajarkan kejahatan? Tidak. Apa di sana itu memang orang-orang yang mengajarnya itu tidak baik? Enggak. Tapi memang struktur kurikulumnya yang memberikan ruang untuk pendidikan agama bagi anak-anak kita itu sangat kecil. Belajar agama berapa jam per pekan? 2 jam ya. 2 jam. Ada yang masih anak sekolahan? Alhamdulillah tidak ada. 2 jam pun bukan 2 kali 60 menit. Tapi kalau di SD 2 jam kali 35 menit, berarti 70 menit. Di SMP 2 jam kali 40 menit, 80 menit. Kemudian SMA 2 kali 45 menit, berarti 90 menit. Berarti anak belajar 70 menit, 80 menit, 90 menit. Dalam 1 pekan 24 jam kali 7 hari. Belum lagi mohon maaf gurunya terlambat. Belum lagi mohon maaf gurunya sakit, penataran atau pelatihan. Belum lagi mohon maaf guru misalnya kalau lagi kelelahan, saya tambahan kalau kelelahan, nitip catatan. Lengkap sudah jemaah sekalian bahwa anak kita itu tidak mendapatkan apa-apa dari sekolahnya. Pergi pagi, pulang siang, sore, apa yang didapatkan? Capek. Pikiran kosong, hati kosong. Tidak dapat apa-apa sekolah 6 tahun. Bisa kalau kelas 1 sampai kelas 3 ini Ibu Budi melempar bola. Mohon maaf. Sudah menikah? Sudah. Boleh saya bertanya, anak sudah berapa? 1, baru 1. Dari berapa istri? Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, Mas. Kalau anaknya Mas nanti tamat SD, hafal Quran 5-6 juz, bahasa Arab bagus, tapi tidak juara olimpiade, hafal 10 juz, bahasa Arab mantap, akhlak baik, menutup auratnya Masya Allah. Ini tamat SD, Mas. Kemudian 1 anak orang lain, bukan anaknya Mas, juara olimpiade internasional, lombanya di Hong Kong lagi, tiket gratis. Tapi tamat SD, belum tamat Iqra 6, sholat rajin. Mas lebih bangga yang mana, Mas? Pertama apa yang kedua? Yang pertama. Saya kalau bertanya kepada antum semua jawabannya pasti sama. Syukur, Mas. Pasti sama jawaban.
Tapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, usaha kita itu ada enggak real ke sana? Itu menjadi pertanyaan. Usaha kita itu ada enggak real ke sana? Kenyataannya. Jangan sampai kita terlalu membuat mimpi yang panjang, tulul amal, panjang angan-angan, kemudian tidak menjadi kenyataan. Maka saya senang sekali dengan teman-teman di Ibnu Umar. Walaupun kontrak rumah, jalan Ibnu Umar itu. Sekarang sudah berapa Pak siswanya Pak? Abu Sabit? Alhamdulillah udah 100-an. Dan orang Balikpapan ini bukan 100-an Pak, ratusan ribu, bahkan jutaan menginginkan yang sama. Ini bagus. Bahkan kalau di setiap titik-titik strategis kita berusaha bagaimana kita bisa membangun sekolah yang kita harus berpikir anak-anak kita kalau tamat SD hafal Quran banyak, bahasa Arabnya bagus. Ada yang nonton kemarin di Insan TV jam 9 kalau ukuran di sini ya. Jam 9, jam 10 kalau ukuran di sini. Hari Ahad. Ada yang nonton? Lomba cerdas cermat anak SD kelas 1 anak SD kelas 1 pakai bahasa Arab. Ada yang sempat nonton? Baca Arab gundul istilah kita. Itu anak kelas 1 SD bisa. Kenapa bisa seperti itu Bapak dan Ibu sekalian? Karena lingkungannya dibentuk seperti itu. Agama anak-anak sudah dibentuk sejak awal seperti itu. Bagaimana nanti kalau anak itu besar? Masya Allah, sangat dipengaruhi oleh keadaan awalnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Atau dalam lafaz lain, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Bahwa agamanya seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Dengan siapa dia bergaul? Kalau bergaulnya dengan orang yang mempelajari umum, maka pasti dan pasti pikiran dan hati anak itu umum semuanya. Kalau anak kita bergaul hari-hari dengan Al-Quranul Karim, maka anak kita pun akan seperti itu. Persis bentukannya itu, postulatnya itu adalah dunia pergaulan dia. Jadi jemaah sekalian, kita tidak bisa berharap terlalu besar untuk mutu anak-anak kita kalau pendidikan keagamaannya di sebuah lembaga pendidikan itu rendah sekali. Apalagi tadi tidak sampai 70 menit. Belum lagi mohon maaf dari ruangan kelas sampai kelas itu ada perjalanan gurunya. Belum lagi absen lagi. Jadi sisa-sisanya apa? Dari 70 menit tinggal 40 menit. Jadi bisa apa anak-anak kita ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau anak kita ini tidak belajar Islam dengan sungguh-sungguh, dan kita yang harus membuatnya. Anak-anak biasanya hanya nurut. Dimasukkan ke sekolah negeri, dia masuk. Karena memang sekolah negeri memang formulasinya itu untuk itu. Jadi tidak bisa disalahkan, formulasinya memang untuk itu. Struktur kurikulumnya sedikit sekali jam agama. Yang banyak saja, mohon maaf, yang banyak saja agamanya masih terasa susah kita atur. Bagaimana kalau sedikit? Tentu akan lebih susah lagi orang tuanya itu mengatur anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kesungguhan kita memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, ini adalah sesuatu yang sangat mutlak dibutuhkan untuk saat ini. Dan semua kita sepakat, jemaah sekalian, anak kita itu harus belajar dari kecil itu Al-Quran.
harus belajar al-hadis itu dari kecil, harus paham tentang agamanya harus dari kecil, sehingga tertanam kuat apa yang kita maksudkan dengan pemahaman yang benar itu. Saya pernah mengantarkan kepada Pak Afrizal, bagaimana Pak Afrizal kalau di Masjid Imam An-Nasa'i ini dibangun sekolah, bagaimana cara, kata beliau. Saya terangkan, gampang. Dapat ijazah, dapat. Dapat umum, dapat, lebih hebat malah. Dapat Quran, ya. Itu yang diunggulkan. Bahasa Arabnya, iya. Pemahaman keagamaannya juga, iya. Anak-anak lebih nurut. Dan hari ini jemaah sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita dengan dibangun masjid ini. Banyak sekali sekolah-sekolah itu yang diawali dengan masjid, dan itu alhamdulillah sukses. Bahkan tidak ada masjid pun ada rumah, seperti di Ibnu Umar. Tinggal pengelolaan kita bersama nantinya semua harus betul-betul profesional. Profesional itu tidak diukur dari gedungnya, ruangan khusus. Profesional itu diukur dari produk yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan. Boleh jadi masakan Padang itu lebih enak yang di kaki lima daripada yang di restoran besar, karena produknya. Ini Jakarta, Bapak dan Ibu sekalian, sekolahnya itu di rumah. Anak-anak kelas 1, alhamdulillah, dari belajar Iqra 1 sudah Quran semua dalam 1 tahun. Kemudian ada belajar bahasa Arab 12 jilid, mereka sudah selesai 5 jilid dalam 1 tahun. Kemudian hafal hadis sudah 80 hadis. Hadis arba'in diantaranya nomor 1 sampai 19. Anak kelas 1 SD, Bapak. Kemudian diajarkan akhlak, penerapan akhlak kepada kedua orang tuanya. Dan banyak orang tua yang menangis ketika terjadi perubahan pada anaknya. Kelas 1 SD. Ini ada. Karena akan diajarkan akhlak, akhlak aplikatif, penerapan akhlak. Bagaimana contohnya penerapan akhlak? Selama ini yang ada di sekolah, Bapak dan Ibu sekalian, diajarkan akhlak kepada orang tua. Nah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu akan memasukkan kita ke dalam surga, akan mempermudah begini-begini, dan itu sangat benar. Tapi persoalannya kemudian, pernah enggak kita mengajarkan anak itu bagaimana cara dia berakhlak kepada kedua orang tuanya? Caranya seperti misalnya bagaimana akhlak ketika kepada kedua orang tua pada saat azan dikumandangkan. Itu diajarkan kepada anak-anak di ruangan kelas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Nanti kita ajarkan anak-anak itu di sekolah bagaimana cara mengingatkan orang tua ketika waktu sholat itu sudah tiba. Sekarang di masjid misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakanlah seperti itu. Bagaimana caranya mengingatkan kedua orang tua? Orang tuanya diam, anaknya lebih diam lagi. Anaknya tidak diajarkan, kosong melompong nanti sampai dia besar. Maka diajarkanlah dengan cara bertanya. Salah satu cara mengajarkan akhlak untuk mengingatkan orang yang lebih tua
Atau orang yang lebih paham itu adalah dengan cara bertanya, bukan memberitahu. Bagaimana caranya? Diajarkan di sekolah itu, mama sudah masuk waktu sholat ya mah. Diajarkan. Oh belum seragam nak, ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mah sudah masuk waktu sholat ya mah. Belum, ulang, belum seragam lagi nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajarkan. Nanti habis itu baik karena sudah berulang sampai mantap. Misalnya ada 20 kelas, kemudian sudah 20 dalam satu kelas, secara klasikal sudah kelompok ini sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mama sudah masuk waktu sholat ya mah, bagus. Nah kelompok 1 bagus. Kelompok 2 sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama sudah masuk waktu sholat ya mah. Harus diajarkan Pak. Kalau enggak anak akan main terus. Sekarang setelah kelompok perorangan lagi. Ahmad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama sudah masuk waktu sholat ya mama, Masya Allah Ahmad. Dan seterusnya. Anak-anak sekalian, nanti kalau sudah pulang di rumah, ini harus dipraktekkan ya. Dipraktekkan. Siapa yang mau praktekkan nanti? Ustadz besok tanya lo ya. Angkat tangan semua, pasti namanya juga anak-anak. Pasti anak-anak. Nanti diingatkan. Besok nanti jangan lupa diingatkan orang tuanya dengan cara bertanya. Ya biasalah anak-anak. Nanti anak itu pulang, dia akan praktekkan itu. Besoknya jangan lupa Pak, dicek lagi. Jadi dikirim QC-nya ke orang tua. Nanti orang tua yang ngisi itu. Kemudian ngecek di sekolah, oh ada. Kemudian nanti dicek, angkat tangan anak-anak sekalian, siapa yang kemarin hingga tadi subuh itu mengingatkan orang tuanya waktu sholat telah datang. Saya Ustadz. Loh Aminah? Aku lupa Pak Guru. Nah, yang lupa nanti ajak ke depan. Aminah lupa benar. Lupa, oh sini dulu nak. Oh pintar anak soleha. Gitu. Kenapa lupa? Lupa benar. Iya lupa aku. Biasa anak-anak gitu. Kemudian supaya enggak lupa, latih lagi ya nah sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi latih. Mama sudah masuk waktu sholat ya, pulang lagi ya nak. Nanti lupa lagi enggak? Insya Allah enggak. Besok Ustaz tanya lagi ya. 2 pekan itu enggak usah banyak Bapak dan Ibu sekalian, cukup 2 akhlak. Akhlak berikutnya lagi adalah bagaimana anak terbiasa mengucapkan syukran wa jazakallah khair kepada orang tuanya. Anak antum sudah begitu semua sekarang ya, ketika dikata syukron ya Pak Abi. Sudah begitu semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini mantap kali ini. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Itu harus diajarkan akhlak seperti. Tidak bisa anak itu dibiarkan bisa. Tidak bisa. Harus diajarkan, harus dilatih, harus dibiasakan. Bukankah anak itu berawal dari yang dia lihat, berawal dari yang dia dengar, berawal dari yang dia rasakan. Kemudian setelah itu dia menirunya. Setelah dia meniru kemudian menjadi kebiasaan atas dirinya. Setelah kebiasaan itu menjadi karakter. Kalau sudah karakter, begitu Allahu Akbar langsung ingatkan. Dan itu 2 pekan. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Afan, antum sudah punya anak? Alhamdulillah. Boleh saya tahu Bapak, umur yang paling besar? Baru 3 tahun. Yang anaknya SD. Bapak sudah punya anak yang SD? Baru mau SD. Yang punya anak SD deh. Bapak ya. Kalau misalnya anak kita Pak, begitu azan dikumandangkan, Abi udah masuk waktu sholat ya Bi. Setiap waktu sholat seperti itu, kira-kira gimana perasaan kita? Kemudian setelah itu dikasih, nah ini minum dulu ya nak. Syukron ya Bi, jazakallah khair.
Masya Allah. Sederhana, tapi ini cukup masuk ke dalam nurani kita. Ada seorang yang datang ke ruangan saya, seorang berpangkat tinggi secara keduniaan, orang Mabes Abri. Anaknya kelas 1 sekolah di sebuah sekolah binaan saya, sekolah internasional di Jakarta. Beliau masuk dengan wajah memerah gitu. Yang dalam sudut pandang saya ketika itu, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya sedang marah. Wajahnya memerah berkaca-kaca. Apa guru saya yang memukuli anaknya? Apa dimarahin anaknya? Gitu ya. Itu yang ada dalam benak saya. Sehingga saya tidak berani banyak berbicara, Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya duduk tertegun, seolah-olah beliau ini mau apa ini. Akhirnya beliau duduk di depan di kursi. Beliau mengatakan, maaf, saya ini sangat terharu sekali, kata, sambil menangis berkaca-kaca. Kenapa, Pak? Saya ini alhamdulillah sholat, walaupun kadang-kadang bolong, kata. Tapi sekarang itu ya Allah, saya itu kalau tidak sholat di masjid, anak saya itu selalu bertanya. Sehingga alhamdulillah sekarang itu 5 waktu itu saya sholat di masjid. Baru saya merasakan begini nikmatnya iman. Alhamdulillah. Ceritanya gimana, Pak? Ceritanya, kalau setiap azan itu dikumandangkan, anak saya itu selalu mencari mamanya, selalu mencari papahnya. Saya. Itu gimana, Pak, yang dilakukan? Begitu azan dikumandangkan, Pak, sudah masuk waktu sholat ya, Pak. Lari lagi dia ke mamanya, Mama, sudah masuk waktu sholat ya, Pak. Persis yang dilatih. Sampai bapaknya itu bangun dari tempat, baru dia selesai. Jadi kalau pendidikan karakter akhlak itu benar-benar tepat, maka anak itu akan berkarakter. Karakter, pendidikan karakter istilah kita. Karakter itu berasal dari bahasa Yunani, karasin namanya. Karasin. Karasin itu artinya mengukir, sehingga terbentuk sebuah pola. Nah, dalam mendidik anak-anak ini harus lewat pembiasaan, lewat pendidikan yang rutin, sehingga kebiasaan itu betul-betul terukir dalam diri anak-anak. Ada kesungguhan bagi kita jemaah sekalian untuk mendidik anak-anak kita. Di Cibarusa, di Cikarang, Bekasi, ada teman-teman mau bangun sekolah. Sudah ada gedung belum? Belum. Udah ada tanah belum? Belum. Sewa rumah aja deh. Sewa rumah bener. Karena kalau masuk sekolah di situ SDIT versi lain, katakanlah demikian, masuk 10 juta. Kemudian SPP per bulanan kurang dari 1 juta. Jadi kalau teman-teman ada 20 orang, itu terkumpul berapa? 200 juta. Sewa rumah 200 juta panjang. Alhamdulillah sekarang jalan, Bapak dan Ibu sekalian, masih ngontrak rumah. Di Solo ada namanya SD Ibnul Qayyim. Ada yang dari Solo di sini? Yang dipimpin oleh Pak Yoyo. Tahun 2002 bangun sekolah dengan mengontrak rumah. Sampai sekarang belum punya gedung, ngontrak rumah. Masjid tidak ada. Namanya Ibnul Qayyim, sudah beberapa kali tamat. Bagaimana ijazahnya? Gampang. Tidak susah untuk mendapatkan ijazah itu. Karena apa? Di pemerintah itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Pendidikan formal itu yang lewat jalurnya memang dari SD itu harus ada legal formal. Yang non formal itu lewat pendidikan luar sekolah namanya PLS, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, boleh.
Mau disebut SD bisa. SD apa? SD Imam Syafi'i, SD Ibnul Qayyim, SD Imam An-Nasa'i. Jadi tidak ada masalah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita buat sekolah itu untuk anak-anak kita. Dan hari ini antum memulai, sesungguhnya bukan untuk memulai buat anak-anak kita saja. Untuk 100 tahun yang akan datang, untuk 1000 tahun yang akan datang, untuk 2000 tahun yang akan datang, sampai yaumil qiyamah kita harapkan. Antum yang memulai, maka tentu akan dapat terus fadilahnya, keutamaannya akan dapat terus. Karena kita bukan berpikir untuk saat ini saja, berpikir 100 tahun yang akan datang. Mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin kalau panjang umur kita akan bisa melihatnya. Tapi bukan berpikir 20 tahun. Ada yang hari ini berusia misalnya 40 tahun, apa ada jaminan 20 tahun hidup lagi? Apalagi yang hari ini sudah 60 tahun, apa berpikir sampai umur 20 tahun? Belum. Susah untuk kita berpikir seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Karena umur kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Azan dulu? Atau biasanya gimana? Azan dulu. Sudah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau kita membangun sebuah lembaga pendidikan ini bukan buat 10 tahun, 20 tahun, tapi ribuan tahun, tapi puluhan ribu tahun, bahkan kita harapkan sampai yaumul qiyamah. Dan kalau lahir dari sebuah lembaga pendidikan ini, katakanlah sepanjang sejarah 1 juta manusia yang keluar dari sekolah kita misalnya, berapa banyak keutamaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita harapkan. Makanya dalam salah satu penjelasan hadis tentang hadis khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan bagus amalnya. Wa syarrukum man tala umruhu wa qabuha amaluhu, seburuk-buruk orang di antara kalian adalah yang dipanjangkan umurnya tapi buruk pula amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi salah satu makna daripada umur yang panjang dan baik amalnya itu dia mengukir amal yang terus berkepanjangan. Mengukir amal yang terus berkepanjangan walaupun dirinya sudah meninggal dunia. Sebaliknya kejahatan itu akan menimpa seseorang, buruk pula atas dirinya. Salah satu di antaranya adalah dia mengukir kejahatan, kemudian kejahatan itu terus dinikmati oleh orang setelahnya. Artinya diikuti oleh orang setelahnya. Jemaah sekalian, sekali lagi kita ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita hari ini, dan mudah-mudahan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita di atas manhaj yang mulia ini. Dan kita ingin meninggalkan satu generasi, entahkah dia nanti menjadi pilot, menjadi pengusaha, menjadi dokter, menjadi seorang ustadz, menjadi apapun namanya, tapi dia memiliki kekuatan karakter keislaman yang sungguh mengagumkan bagi setiap orang yang melihatnya. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggi posisi dan kehormatannya di hadapan manusia. Siapa yang memulai? Bukan orang lain, kita. Pada hari ini ada orang yang lihat hebat ya, mereka punya pendidikan. Orang-orang lain, versi lain, punya lembaga pendidikan begini-begini. Banyak di antara kita yang mengagumkan seperti itu. Tapi kapan kita memulai? Kita terus berbicara. Orang sudah berada di ujung barat, kita terus berbicara. Tapi manakala orang itu maju, kita merasa membicarakan titik-titik lemahnya, kita mulai. Dan insyaallah ta'ala Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memulai dari sekarang akan besar. Rakyat Balikpapan yang membutuhkan lembaga pendidikan yang bermanhaj salaf ini sangat banyak.
walaupun dia orang umum sekalipun. Saya ingin sampaikan kepada antum semua, ya ikhwan, sekarang tumbuhnya lembaga pendidikan ini tidak berimbang dengan tumbuhnya dakwah salaf. Dakwah ini luar biasa kemana-mana. Kalau dulu 5-6 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu sekalipun, kita mencari santri itu susah sekali. Susah sekali. Sekarang apa yang terjadi? Al-Irsyad Salatiga, kebetulan saya pengawas di sana. Tahun ini terima lebih kurang 300, kurang dikit. Yang daftar berapa? Hampir 700. Hidayatun Najah, Pebayuran Bekasi, yang diterima kurang dari 300, yang daftar 600 lebih pula. Ustadz Fakhruddin yang di Pandeglang, Ma'had Riyadus Shalihin, belum buka daftar sudah penuh duluan. Ma'had Abu Hurairah Al-Islami yang saya katakan tadi, yang kita rintis dari awal, dari cari tanahnya dan semuanya, yang diterima 300, yang daftar 718. Di mana-mana muntah. Dan itu semuanya berawal dari kecil. Jakarta Islamic School, alhamdulillah yang punya itu berada di pemikiran lain. Sekarang sudah mengikuti ngaji salaf. Sekarang punya murid lebih kurang 2000 sekian. Dan membayarnya untuk ukuran Jakarta lumayan, ukuran kita mungkin sangat mahal. Kalau SPP 2 juta murah ya bagi kita ya. Ya, kekurangan. Sekarang luar biasa berkembangnya. Berawal dari mana Bapak Ibu sekalian? Kontrak rumah. Dan itu usianya baru 8 tahun. Usianya baru 8 tahun. Emis Jakarta usianya belum 1 tahun. Buka SD. Tahun lalu saya presentasi Pak, persis seperti ini. Saya presentasi, undang banyak orang. InsyaAllah ta'ala Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memulai. Mulai, walaupun dari rumah. Yang penting gurunya berkualitas. Akhirnya dibukalah SD di rumah. Jadi kalau antum buka Emis di YouTube, jadi sekarang itu sekolahnya rumah. Emis Jakarta itu rumah. Awal yang daftar itu 27 orang. Alhamdulillah, ada 2 kelas. Kelas kecil, namanya juga kamar Pak Frizal, kamar kecil, rumah. Jadi dibikin 2 kelas. Tapi fokusnya, yang tadi yang saya katakan sudah 5 kitab berbahasa Arabnya, kemudian sudah 80 hadis, kemudian akhlak lebih baik kata orang tuanya, kemudian kesadaran beribadah semakin baik, kemudian kurikulum nasional tidak ketinggalan, bahkan lebih bagus. Dalam perjalanan itu dimasukkan ke YouTube model pembelajarannya. Jadi Anda buka YouTube, itu pembelajarannya full bahasa Arab. Jadi anak-anak SD pakai bahasa Arab full. Saya sudah contohkan kepada teman-teman Ibnu Umar metode step and elicit namanya. Metodologi step and elicit itu metodologi pembelajaran bahasa asing yang membuat anak itu cepat bisa. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, bahasa apa aja, cepat anak itu bisa. Tidak lama kemudian banyak orang minta pindah jemaah sekalian. Sekarang akhirnya pun dalam perjalanan naik menjadi 50. Naik 50 orang. Ya bayarnya untuk ukuran saya yang tidak terbiasa pegang uang banyak ya mahal. Masuk berapa? 17.500.000. SPP 1 juta. Itu baru pakai rumah. Akhirnya orang-orang pun meminta bagaimana buka TK, bagaimana buka SMP, buka SMA. Tahun ini pun alhamdulillah buka TK, SD, SMP, SMA sekaligus.
Jadi tidak sampai 1 tahun sudah ada TK sampai dengan SMA. Awalnya tidak kebayang Bapak dan Ibu sekalian buka TK, buka SMP lagi, buka SMA lagi. Kebayangnya gimana? Ada daya dorong yang kuat dari semangat semua yang ada, bahwa kita ini butuh lembaga pendidikan seperti ini. Hafal hampir 1,5 juz rata-rata. Dan tahun kedua ini kita targetkan 3 juz. Belajar itu harus ada target. Tidak bisa tidak ada target. Sesuai kemampuan anak beda-beda. Benar. Nanti ada treatmentnya, ada caranya bagaimana meningkatkan kemampuan anak. Karena target ini nanti akan melahirkan satu struktur kurikulum yang membuat target ini tercapai. Seringkali Bapak dan Ibu sekalian, sebuah lembaga pendidikan itu kalau menawarkan sesuatu, Pak, nanti kalau tamat sekolah kami, kira-kira nanti bentuknya seperti ini, Pak. Hafal 10 juz, bahasa Arab bagus, ujian nasional luar biasa, bla bla bla. Oh ya? Tapi kalau saya ingin bertanya kepada antum semua, katakanlah ini yang dijanjikan, apa seperti ini jadinya? Jarang yang jadi seperti ini. Jadinya itu seperti ini. Kenapa? Kalahnya di strategi kurikulum, kalahnya di metodologi pembelajaran. Jadi program yang bagus didukung oleh guru-guru yang bagus, kurikulum dan struktur kurikulum serta metodologi, kemampuan evaluasi, kemampuan menindaklanjuti hasil evaluasi itu sangat menentukan mutu pendidik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, hendaklah kita bersungguh-sungguh memikirkan bagaimana lembaga pendidikan ini bisa terwujud. Mulainya dari anak-anak kita. Dapat ijazah, dapat. Mau olimpiade, bisa. Karena pembelajaran itu bermutu. Bukan pelajaran yang menghabiskan waktu. Sekarang ini kalau harus dibandingkan, kalau harus dilihat Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran yang kebanyakan terjadi, ini belajarnya anak-anak kita ini belajarnya banyak tapi dapatnya sedikit. Bidang studi berapa banyak? 10, 12, 16. Konsep pembelajaran yang baik itu adalah belajar sedikit dapat banyak, bukan belajar banyak dapat sedikit. Kita belajarnya sedikit tapi dapat banyak, tapi ujungnya semua yang diinginkan itu dapat. Anak kita hafal Quran, seperti kata saudara kita tadi, bahwa beliau lebih senang kalau anaknya itu tamat SD hafal Quran 10 juz misalnya, bahasa Arabnya bagus. Apa bisa diciptakan untuk juara olimpiade? Bisa diformulasikan, bisa semua. Itu karakter tadi itu kita ukir semuanya, insya Allah bisa. Tapi dengan cara yang pas, metodologi yang besar, yang tepat. Dan tentu kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dimudahkan. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagus-bagusnya usaha kita, kalau kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sombong. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena habis sholat Isya ada agenda, mungkin dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melahirkan inspirasi yang luar biasa bagi kita, bagaimana kita bisa membangun sekolah. Masjid sudah ada, berarti berapa ruangan kelas? 1, 2, 3, di atas bangun lagi 1, 2, berapa banyak kelas itu? Begitu nanti pengajian ya tinggal dibuka, kan selesai. Cara berpikir harus digampangkan. Dan insyaallah ta'ala, kalau kita memulai dari sekarang, sesungguhnya sedang kita menciptakan sesuatu yang besar bagi masa yang akan datang. Tapi kita berpikir yang besar masa yang akan datang, tidak pernah selesai-selesai. Kapan mulainya? Sama dengan kita melemparkan kapas, kelihatan indah kapas yang besar terbang, dihembuskan oleh angin, dia jatuh kemana kita tidak tahu. Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu lembaga pendidikan yang bermutu tapi
Iya. Ada pertanyaan bagus dari saudara kita. Bagaimana menciptakan lembaga pendidikan bermutu tapi murah? Kan orang Indonesia memang suka seperti itu. Iya. Baik. Dan ini pertanyaan cerdas hemat saya. Kita harus membangun pendidikan itu yang murah tapi juga mahal. Mahal tapi juga murah. Apa maknanya? Saya ingin mengajak semua pihak itu membangun lembaga pendidikan itu yang serba mahal, jangan murah. Lah, kalau serba mahal nanti bagaimana orang yang tidak punya uang? Ya sekolah juga, bayar sesuai kemampuan. Karena psikologi massa umumnya kalau misalnya bayarnya itu murah, walaupun punya uang besar, dia pengen bayar murah. Betul? Karena itu bayaran itu harus tinggi. Tapi bagaimana kalau orang-orang tidak mampu mau sekolah? Ya sekolah. Tidak bayar pun tidak apa-apa karena memang tidak ada. Sehingga ditutupi oleh orang-orang yang bayarnya mahal tadi. Karena apa? Guru itu pahlawan yang paling berjasa. Jadi kalau ada himne guru pahlawan tanpa tanda jasa itu tidak benar. Guru itu justru pahlawan yang paling berjasa. Jadi harus kita berikan penghargaan yang tinggi kepada mereka. Kan mereka punya anak, punya istri gitu ya. Pengen mengirim buat orang tua, yang bujangan pengen nikah. Tapi kalau digaji rendah gimana? Makan tidak cukup, ngontrak rumah tidak cukup, mikir orang tua. Akhirnya ini yang memperpanjang. Bagaimana mas, kapan nikah? Belum cukup nih gaji buat nikah. Jadi apa yang Bapak maksudkan tadi sudah benar. Jadi kita bangun sekolah yang memang bisa terjangkau. Tapi untuk keputusan normal itu harus tinggi memang. Tapi tingginya itu nanti setelah ada bukti hasil, ada quality, ada kualitas. Dulu ini Bapak dan Ibu sekalian, ini Aqua awalnya diproduksi untuk apa gitu ya? Di rumah sudah punya Aqua tuh. Tidak ada orang mau lihat ini Bapak dan Ibu sekalian. Di rumah sudah punya air. Jadi masak, ambil air di keran, masak, ada seperti ini. Sekarang pikiran, mohon maaf, yang tadinya dalam tanda kutip dicela itu, sekarang rame-rame orang membuat Aqua, bahkan lebih mahal daripada bensin sekalipun. Ya, jadi cara berpikir tadi tidak perlu dibuang. Bangun sekolah berkualitas tapi murah. Itu untuk kalangan yang memang memiliki kemampuan terbatas. Tapi cara berpikir kita kalau mau membangun lembaga yang berkualitas adalah gurunya harus hebat dan harus digaji tinggi. Bagaimana supaya gaji tinggi? Bayar mahal. Siapa yang bayar mahal? Ya orang yang mampu. Jadi nanti misalnya bayarnya Imam An-Nasai sekian gitu. Ya kelihatan. Tapi saya ini tidak punya uang Pak, mau masuk ke Nasai boleh. Masuk juga. Tapi bayar sesuai kemampuan. Begitu Pak ya? Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita gambarkan, keselamatan anak-anak kita dunia dan akhirat, itu kita bisa wujudkan dengan mengawalinya dengan membangun lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan inilah yang mampu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak-anak kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.